Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman onlineku dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Jangan lupa dimanapun kita berada selalu bersyukur ya teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ria. Di video kali ini saya mau sharing-sharing lagi ya teman-teman tentang perjalanan saya jadi TKW di Singapura ya. Pertama kali saya proses ya di PT ya, melalui sponsor, itu masih PT kecil ya di Cilacap. Jadi saya melalui sponsor itu, tapi surat-surat saya itu kurang lengkap ya teman-teman. Saya soalnya itu waktu itu dituain juga ya di waktu di Malaysia itu. Ke Arab juga tetap pakai paspor yang itu ya, jadi tapi saya nggak punya ijazah ya waktu itu ya. Sebenarnya waktu di Malaysia sama di negara Timur Tengah itu ya saya nggak pakai ijazah, nggak masalah ya. Tapi itu di Singapura harus pakai ijazah, jadi tapi sama sponsor saya diusahain, akhirnya saya bisa pergi ke Singapura ya teman-teman. Saya mencoba lagi jadi TKW ya teman-teman ke Singapura demi membiayai anak saya yang masih sekolah ya, yaitu masih sekolah SD ya teman-teman. Akhirnya saya melalui PT Cilacap, yaitu PT kecil, PT Intan ya. Saya di sana, Jalan Intan itu di sana di Cilacap. Saya di sana itu belajar bahasa Inggris tapi nggak nyantol-nyantol ya teman-teman. Saya bisa ngucapin tapi nggak bisa nulisnya gitu ya. Namanya aja nggak sekolah ya, jadi nggak bisa bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah saya dapat majikan itu orang Melayu semua ya teman-teman. Jadi bahasa Inggris itu nggak dipakai ya. Saya nggak bahasa Inggris ya, nggak belajar bahasa Inggris. Tapi ya sedikit-sedikit paham tapi nggak bisa ngucapin ya teman-teman. Tapi alhamdulillah saya dapat majikannya orang Melayu semua ya teman-teman. Akhirnya di PT itu 1,5 bulan ya teman-teman saya prosesnya. Saya terbang lewat Bandara Yogyakarta ya teman-teman, lewat sana. Pas nyampe di rumah agent sana ya, saya di rumah agent itu lama banget ya waktu di Singapura ya. Di rumah agent Singapura itu lama banget, kira-kira 1 minggu ya baru dijemput majikan. Setelah dijemput majikan ya, saya itu dapat majikan orang Cina. Dia itu kakek nenek tapi masih sehat ya teman-teman. Saya suruh jaga mereka tapi dia masih sehat. Dia itu punya anak 2, yaitu yang punya pembantu 1 ya, tapi cuma jaga anak kecil gitu ya, cuma nganter sekolah gitu. Terus yang 1 itu di kota gitu ya. Saya itu di Sengkang ya, waktu itu ya di Sengkang. Posisinya di Sengkang jaga nenek sama kakek. Jadi saya bolak-balik ke kotanya gitu, ke rumah anaknya yang cewek itu. Di rumahnya ada 2 kan ya, jadi saya bersih-bersih rumah 2 itu bolak-balik. Kalau ya 3 hari sekali atau 2 hari sekali gitu suka bolak-balik ke sana ya, bersihin rumah yang di sana gitu. Tapi pas udah 6 bulan itu ya, kata si nenek sama si kakek, katanya saya udah nggak dibutuhin lagi katanya. Dia mau pembantunya anaknya aja katanya udah cukup katanya buat bantu-bantu dia di situ katanya. Akhirnya saya 6 bulan itu dipulangin ke
agensi ya teman-teman, pulangin ke agensi lagi. Alhamdulillah itu agensinya saya yang kedua itu ya orangnya baik, jadi orang Melayu ya, orang Melayu. Pertama saya datang sih digeledain gitu ya barang-barang saya ya, jadi sholat juga nggak bisa ya, di Singapura tuh nggak bisa sholat. Akhirnya saya dapat majikan lagi orang Cina juga ya, tapi dia bisa Melayu juga, orang orang Cina tapi bisa Melayu ya teman-teman, jadi enak gitu, bisa ngerti gitu bahasanya ya. Saya jaga kakek sama anaknya itu sedikit gila ya. Saya pertama-tama itu takut ya teman-teman, soalnya itu anaknya udah agak tuaan sih ya, kira-kira umurnya 32-an ya, tapi dia sedikit gak waras, jadi kalau lagi lagi angot gitu ya, suka saya takut gitu, suka saya masuk ke kamar, saya kunci pintu ya. Kalau kakek kan kalau malam-malam itu kan masih kerja gitu ya, pergi ke pasar. Kakeknya itu masih sehat, jadi dia masih kerja gitu, masih dagang di pasar itu ya. Kalau jam 2 malam itu dia kan pergi ke pasar ya. Terus yang orang gila itu perginya jam 7 pagi, kadang-kadang dia sampai jam 9 gak pergi-pergi ya, sampai mainan air gitu di kamar mandi sampai becek semua. Itu namanya juga orang gila ya, jadi nakutin gitu. Kadang-kadang ya saya udah was-was gitu ya. Terus singkat cerita, saya di situ mau 2 tahun ya teman-teman ya. Si kakek sebenarnya sama orang gila itu orangnya baik ya teman-teman. Kalau dia lagi nggak kumat ya baik ya, suka royal gitu, ngasih makan, ngasih apa aja juga dikasih gitu. Tapi kalau lagi kumat gitu ya, nakutin ya. Setiap Sabtu Minggu itu si kakek sama orang gila itu kadang pergi ke ke Batam ya, katanya di sana itu ada teman ceweknya gitu. Tapi kalau kadang-kadang yang orang gila itu kadang-kadang diajak, kadang-kadang enggak ya teman-teman. Jadi saya kadang-kadang kalau dia nggak diajak tuh ya saya takut ya, kalau saya kunciin pintunya kalau malam gitu. Kalau siang kan itu yang kamarnya kan ada 3 ya teman-teman, yang satu itu dikontrakin sama orang, kayak orang kerja di kantoran gitu, tapi tidurnya di situ, ngontrak gitu ya, ngontrak kamar doang gitu. Jadi pagi pergi gitu ya, kalau malam datang gitu. Jadi saya kalau malam aja gitu, kalau saya kunciin pintunya gitu. Tapi dia kan masih tetap kerja kalau minggu ya teman-teman, jadi kalau dia pergi ya saya masih tenang gitu ya. Dia perginya jam-jam 9 gitu, yang orang gila itu ke pasarnya. Kadang-kadang sih kalau diajak ke Batam ya saya nggak was-was gitu ya, nggak takut gitu. Kalau kakeknya kan dari hari Sabtu sampai malam Senin baru dia pulang, kakek kan ya. Jadi saya was-was gitu kalau dia lagi kumat, takutnya kumat doang. Tapi alhamdulillah kalau kakek pergi itu dia nggak kumat. Kumatnya kalau ada barangnya dia itu yang dibuang gitu sama kakek gitu, kebuang gitu nggak sengaja gitu, dia langsung kumat, marah, ngoceh gitu, apa aja dibanting-bantingin gitu. Saya di situ tuh cuman bantu-bantu masak, nyuci baju gitu doang tuh. Jadi enak gitu, saya betah di situ. Terus boleh sholat juga ya teman-teman di situ. Alhamdulillah ya, akhirnya saya betah sampai 2 tahun di situ teman-teman. Dan saya pulang ke Indonesia dikasih hadiah duit, dilebihin duit 1 juta sama kakek. Di situ kan ya nggak pakai wifi, jadi saya boros teman-teman ya.
2 minggu sekali saya beli paketan. Saya rasa cukup sekian dulu ya teman-teman, itu cerita saya pas di Singapura. Itu di Singapura pertama ya teman-teman. Di Singapura pertama saya jaga kakek gitu ya. Terus akhirnya saya pulang, udah 2 tahun saya cuti ya teman-teman. 1,5 bulan saya cuti di rumah. Terus kata sponsor saya itu, katanya saya udah dicariin majikan lagi katanya. Orang belum juga cutinya habis ya, baru sebulan itu udah dicariin majikan lagi katanya. Saya berangkat lagi ke Singapura itu ganti majikan baru lagi ya teman-teman. Tadinya saya itu nggak niat pergi lagi ya teman-teman ke Singapura, soalnya saya itu dulu kan masih sendiri gitu ya, masih janda gitu ya. Saya itu mau ngidupin anak saya gitu ya, mau nyekolahin anak saya sampai tinggi gitu ya. Tapi pas saya pulang itu ada orang yang ngelamar saya, tahu-tahu yang ngelamar saya sebenarnya itu saya udah kenalan sama dia di sosmed ya teman-teman, di Facebook gitu ya, gara-gara ada Facebook itu ya. Akhirnya saya tahu-tahu dilamar ya teman-teman. Jadi mau gak mau saya nikah ya sama dia. Setelah nikah itu saya disuruh sama sponsor saya itu, tahu-tahu udah dibikinin visa, udah dibikinin tiket, katanya saya udah dapat majikan ya teman-teman. Akhirnya saya itu nikah baru 1 minggu ya teman-teman, saya tinggal pergi lagi gitu ke Singapura. Saya udah izin sama mertua saya, karena saya kalau nggak pergi saya didenda gitu ya sama sponsor saya katanya, soalnya udah dapat majikan gitu ya. Akhirnya saya pergi ke Singapura lagi ya teman-teman, lewat itu lagi Yogyakarta lagi, lewat bandara Yogyakarta lagi ya teman-teman. Saya tinggalin itu nikah baru 1 minggu ya. Terus saya nyampe Singapura itu langsung dapat majikan orang Cina ya, tapi dia nggak bisa bahasa Melayu. Yang cewek nggak bisa bahasa Melayu, yang bisa bahasa Melayu itu yang laki doang ya. Jadi kalau saya ngomong sama yang laki itu, yang cewek itu cemburu, sangkain saya ngomongin apa gitu ya. Soalnya yang cewek nggak ngerti kalau saya ngomong sama majikan cowok ya. Soalnya itu yang cowok itu bujang, terus yang cewek itu mah janda anak 1 gitu ya teman-teman. Akhirnya saya itu nggak kerasan di situ ya teman-teman. Kayaknya kerjanya itu terlalu ditekan gitu ya, terlalu diawasi sama CCTV gitu ya. Terus kerjanya saya itu nggak nyaman lah. Habis itu saya di situ cuma 3 bulan doang ya teman-teman, saya langsung minta pindah ke majikan lain ya. Saya pulang ke agent, diomel-omelin sama agent. Saya terus terang aja ya teman-teman, soalnya saya di situ dicemburuin, jadi kerjanya nggak tenang, nggak nyaman gitu ya. Tapi agent saya nggak ngerti, dia malah marah-marah terus sama saya. Sampai saya di rumah agent itu kira-kira 3 minggu ya teman-teman, di rumah agent itu domelin terus tiap hari saya teman-teman sama agent saya tuh ya, karena saya nggak bisa bahasa Inggris ya, domelin terus sampai saya sama teman saya pada nangis berdua ya. Dia juga nggak bisa bahasa Inggris, saya juga nggak bisa bahasa Inggris ya, nangis di rumah agent tuh sampai 3 minggu. Saya selalu selalu dikir aja di depan pintu tuh, kalau kalau nggak ada orang. Padahal mas sama agent saya katanya saya suruh belajar bahasa Inggris, katanya suruh megangin buku terus saya, tapi nggak masuk orang saya aja nggak ngerti bahasanya begitu ya. Namanya bahasa Inggris susah banget ya teman-teman bagi saya ya. Bagi saya kan susah, orang saya nggak sekolah ya teman-teman, gimana mau bisa bahasa Inggris coba. Akhirnya saya dapat majikan ya teman-teman, itu dibawa ke kantor saya
dibawa ke kantor. Terus dapat majikan itu orang Indonesia, alhamdulillah ya teman-teman, bisa bahasa Indonesia itu majikan saya yang cewek. Terus yang laki orang Malaysia ya. Terus neneknya juga bisa bahasa Indonesia, bahasa Melayu gitu. Alhamdulillah saya majikannya itu baik banget teman-teman. Saya baru datang dikasih HP, terus dikasih apa tuh namanya, dikasih kayak barang-barang, piring apa segala macam gitu, sampai banyak, sampai penuh. Saya belum 1 tahun udah kirim barang ke Indonesia ya teman-teman, dibayarin sama majikan saya itu. Alhamdulillah banget ya teman-teman. Saya itu segala apa aja gitu, ada selimut, ada spray, ada apa tuh namanya tuh, segala korden apa aja tuh dikasihin ke saya, karena ada mau ganti yang baru katanya. Padahal itu juga masih baru-baru ya teman-teman, dikasih sama ke saya. Akhirnya saya kirimin ke Indonesia ya, yaitu dia yang bayarin teman-teman. Si nenek juga baik banget ya teman-teman. Pas lagi lebaran Cina itu ya, saya nggak nyangka ya, tahu-tahu saya dikasih hadiah emas, kira-kira 2 gram emas itu ya, gelang tangan dibeliin sama dia. Pas saya ulang tahun juga saya dibeliin kue ulang tahun ya teman-teman. Pokoknya baik banget ibu majikan yang terakhir itu ya teman-teman saya. Akhirnya saya di situ juga nggak ada apa namanya tuh, nggak beli paket ya teman-teman. Di situ tuh pakai wifi, jadi enak. Aku selama di situ kerja tuh pakai wifi teman-teman, jadi nggak pernah beli paket. Uang saya juga utuh ya teman-teman. Alhamdulillah pas saya pulang ya, saya utuh uangnya ya. 2 tahun saya pulang ke Indonesia juga dibeliin tiket ya. Terus kalau setiap minggu juga saya itu dibeliin baju sama nenek, kadang-kadang sama bos cewek juga dibeliin baju gitu. Terus tiap minggu juga dikasih apa namanya tuh, uang jajan juga dikasih. Baik banget ya Allah teman-teman itu, alhamdulillah banget ya. Terus bahasanya bukan bahasa Inggris ya, yang bahasa Inggris cuman anak-anaknya doang sama bapaknya itu ya, yang nggak bisa bahasa Melayu dia, soalnya kecilnya itu udah di Singapura, jadi nggak bisa bahasa Melayu, nggak bisa bahasa Indonesia. Dari lahir itu udah di Singapura semua, jadi gitu. Alhamdulillah saya sampai habis kontrak saya pulang ya teman-teman, dianterin sama bos saya, dibawain coklat apa namanya itu, sekoper ya, coklat semua itu, setas gede itu coklat. Pokoknya dibeliin barang-barang banyak pokoknya sama majikan saya. Saya pulang juga bawa koper berapa itu, bawa koper 3 sama tas cangklongnya 1 ya, isinya barang-barang semua itu. Saya nggak beli itu, semua dibeliin sama bos ya teman-teman. Kopernya juga dibeliin sama bos semua ya. Akhirnya saya pulang ya teman-teman, dan dianterin ke bandara sampai ke Yogyakarta. Saya nyampe ya teman-teman, ketemu sama suami saya ya, dijemput sama mertua saya. Saya rasa cukup sampai di sini ya teman-teman, cerita saya kerja di Singapura ya, jadi TKW ya. Apabila ada kata-kata yang gak baik ataupun gak sopan, saya minta maaf ya teman-teman. Bila bermanfaat bisa di share ya teman-teman. Dukung channel saya ini ya teman-teman biar berkembang ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bunyikan lonceng ya teman-teman, biar gak ketinggalan cerita saya yang berikutnya, biar gak ketinggalan video saya yang berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga dalam lindungan Allah, bahagia dan sejahtera selalu, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya.
dilancarkan rezekinya ya teman-teman, amin. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.